Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ke-13, ya subbabnya. Nah, hadisnya kita alhamdulillah sudah kemarin sampai di hadis yang ke-69 dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-70. Ya, hadis yang ke-70 bab tentang manjibul li ahli ilmi ayyaman ma'lumatan. Ya, ini bab tentang bagaimana ahli ilmu itu dalam menuntut ilmu dan mengajarnya itu pada hari-hari tertentu. Apa yang dimaksud dengan bab ini? Mari kita lihat. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Silakan. Surah hadis yang ke-6 yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir bin Mansur an Abi Walid qala kana Abdullah bin Nas fi kulli khamisin faqala lahu rajul ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakartana kulla yawm qala ama innahu yamna'ani min dhalik anni akrahu an umillakum wa inni atakhawwanukum billahi kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwanu biha makhafatan as-sa'ati alaihi. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il berkata bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Kemudian seseorang berkata, wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari. Dia berkata, sungguh aku akan melakukannya karena aku takut membuat kalian bosan, dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberi pelajaran kepada kami. Khawatir bosan akan memahami. Baik. Ini faedah dari hadis ini luar biasa. Yang pertama, sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud itu salah satu khadimun Nabi di samping sahabat Anas bin Malik. Ya. Jadi ada dua sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, selalu menyertai Nabi. Itu namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu termasuk kelompok Muhajirin. Yang kedua sahabat Anas bin Malik, orang Ansar. Nah, panggilannya Abu Abdurrahman. Maka di sini ada seseorang, jadi beliau itu yang ngajarnya itu seminggu setiap hari Kamis. Maka kemudian ada seseorang yang minta, wahai Abu Abdurrahman, untuk yang ngajar kami itu setiap hari gitu loh, sebenarnya seminggu sekali. Mintanya begitu. Maka beliau menolak, enggak, saya tidak mau. Saya khawatir kalau nanti saya seperti itu, kalian akan bosan. Saya ingin mengajar seperti Nabi juga biasa memilih atau biasa mengajar itu di hari-hari tertentu saja. Tujuannya Pak, untuk supaya tidak mudah dosa. Nah, salah satu kecenderungan manusia itu kan ingin cepat, ingin segera. Termasuk belajar apa saja, kalau bisa itu, maka kan semakin apa ya? Ini gejala instan itu di agama juga itu. Orang semakin ingin cepat-cepat menyelesaikan. Maka sesuatu yang cepat itu biasanya enggak. Bahkan ada paket menghafal Quran itu 40 hari khatam. 40 hari khatam. Itu yang disebut dengan sistem karantina. Itu orang itu karantina di hotel, itu semua makannya dijamin, pokoknya 1 hari targetnya satu juz. Nyetor aja. Ya kan mungkin ada yang bisa, dan judulnya sudah selesai setor. Tapi ya selesai setor ya hilang lagi. Karena emang gampang masuk. Dan gitu dong. Kalau gampang masuk itu berarti tanda nggak kuat gitu. Kalau kita maku sesuatu nih di tempat kok gitu ya, itu kok sekali paku langsung masuk pakunya, itu berarti nggak kuat paku itu untuk pegangan kan.
Tapi kalau itu beton kan lama itu. Maka kita tidak mengejar buru-buru. Kalau kemudian kita 1 bulan, alhamdulillah, ini kita mendapatkan hadis mungkin 70-an hadis ini, alhamdulillah. Dan kita laksanakan setiap malam Ramadan, ini karena Ramadan. Nanti setelah Ramadan, insya Allah kita lanjutkan dan nggak tiap malam. Kalau dia malam, dia repot juga. Siapa yang ngasih snack? Lah iya, siapa yang bikin kopi kalau dia malam? Nanti setelah Ramadan. Kalau Ramadan kan memang itu bulannya orang beramal loh. Orang siapin snack, siapin kopi gitu. Tapi mohon maaf, panitia Ramadan nggak nyiapin rokok loh ya, masing-masing. Tapi nanti insya Allah kita lanjut. Maka nanti di luar Ramadan kita jadwalkan kembali, sekali kita akan mengkaji lanjutan dari kitab Sahih Bukhari. Berapa lama apakah nanti kita nggak usah mikir berapa lama khatam ya, pokoknya ngaji. Pokoknya belajar. Imam Al-Bukhari, Bapak Ibu, mengumpulkan dan menulis hadis ini berapa lama? Berapa lama? Beliau tak mencari hadis terus kemudian ditulis berapa lama? Itu Quran. Kalau kok semua jawab salah nggak masalah. Itu yang penting kita. 16. Tak apa, salah kencang biasa. 16 tahun. Jadi kalau kita baru dapat 1 bulan, alhamdulillah sudah kita baca, kita pelajari sampai 17 hadis itu alhamdulillah. Maka kita tidak usah target harus khatam tapi nggak paham kan, ya kurang manfaat. Kan itu. Tapi penting kita berusaha pelan-pelan, tapi insya Allah kita mencoba untuk memahami. Yang terpenting apa Pak? Penting kita kenapa berulang zaman hadis itu? Yang penting mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad itu yang paling, dan itu mahal. Maka dengan belajar hadis kita bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah ya, sehingga kemudian coba kalau kita belajar hadis kan setiap kemudian Nabi SAW bersolawat. Padahal sekali solawat kita dapat berapa lama? 10 pahala. Kalau baca kita sekali hadis, kita paling lihat minimal kan ini berulang-ulang. Berarti Masya Allah, inilah kenapa kalau kita mempelajari hadis itu, insya Allah kecintaan kita akan bertambah kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu yang pertama. Jadi poinnya ini adalah termasuk petunjuk Nabi bagaimana kemudian Nabi itu berpikir variasi dan diikuti para sahabat. Dan sahabat kemudian berijtihad sendiri untuk memilih waktu yang tepat. Tidak harus ikut Nabi dalam konteks milih hari. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kita menjalankan perintah agama itu tidak harus mengikuti plot apa yang disampaikan Nabi. Ya ada bervariasi sesuai dengan kemaslahatan. Ini misalnya sahabat Abdullah bin Abbas menentukan hari Kamis, ya kan, untuk beliau belajar. Itu tidak ada. Sahabat Nabi yang itu kamu belajarlah setiap hari Kamis. Enggak ada. Tapi apa? Ya itu kemaslahatan kita. Yang penting kita thalabul ilmi yang niatnya itu adalah untuk ikhlas karena Allah, terus manfaat untuk yang belajar itu. Maka kita bikin variasinya kemudian setiap minggu, setiap saat hari apa, ya tergantung kesepakatan kita. Itu bukan menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita bikin jadwal nanti itu setiap Ahad malam, ya itu kajian, itu bukan dari bid'ah. Ada di tontonan Ahad malam. Ya emang nggak ada, terus apa masalahnya? Nggak apa itu sesuai kemaslahatannya. Hari Ahad yang libur aja kadang dikit, apalagi Senin gitu. Tapi itu bukan jamaah iman Bapak, itu juga ada jamaah lain. Nah itu kita syukur alhamdulillah. Ya, ini salah satu faidah kenapa kemudian kita terus untuk thalabul ilmi. Baik, hadis berikutnya ini hadis yang ke-71 diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Khufaif qala hadatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Shihab
قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufayl yang menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah memberi khutbah untuk kami. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah memberikan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, putra dari Abi Sufyan bin Harb, adalah pendiri dari dinasti Daulah Bani Umayyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin selesai, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum semuanya ya, itu langsung kemudian yang menjadi Amirul Mukminin pemimpin umat Islam adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itu terus kemudian secara turun-temurun, tidak lagi musyawarah pilihan enggak, tapi monarki. Meskipun judulnya Khalifatul Mukminin, judulnya juga mereka gelarnya Amirul Mukminin, tapi tidak seperti Khulafaur Rasyidin yang kemudian pakai musyawarah bergantian. Kali ini enggak, itu langsung monarki turun-temurun sampai kurang lebih 90 tahun masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah di kalangan umat Islam itu 90 tahun. Nah, ibu kotanya di Damaskus. Ya, sekarang masuk Syria. Dan setelah itu nanti berganti kepada Daulah Bani Abbas. Daulah Bani Abbas atau Abbas. Itu yang kemudian cukup lama sampai kurang lebih 5 abad. Berapa? 5. Itu tapi berganti-ganti kekuasaan rezim. Meskipun namanya Abbasiyah, tapi berganti-ganti. Itulah kemudian ibu kotanya di Baghdad. Ibu kotanya di kota Baghdad. Disitulah kemudian misalnya ada yang paling masyhur namanya Khalifah Harun al-Rashid. Itu masyhur sekali. Sampai kemudian tahun 1250-an itu dihancurkan oleh Genghis Khan, Sulaiman Khan. Itu kemudian Khalifah Islam langsung habis. Ya. Tapi kemudian muncul apa yang disebut sebagai kekhalifahan yang terpecah. Ada 3 kerajaan besar. Ada di India, Mughal. Itulah yang kemudian mendirikan yang paling terkenal, itu namanya yang membuat Taj Mahal, yang didirikan oleh seorang penguasa Muslim, Mughal. Ya. Terus kemudian ada di Iran sekarang, di Persia. Ya. Ada satu lagi yang kemudian di Mesir. Dan itu terus berkembang sampai muncul yang era di Daulah apa yang disebut sebagai Utsman, Imperium Utsman, sampai di era modern. Itu sebenarnya perjalanan sejarah umat Islam. Nah, hadis ini di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baik dalam kehidupannya, maka dia akan dipahamkan urusan agama. Difahamkan itu berarti hidupnya salah satunya ditelandasi oleh spirit pemahaman tentang agama. Rasulullah SAW mengatakan, anak palsu, aku ini hanya bagi pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Allah yukti, sedangkan yang memberi pengetahuan hakikatnya siapa? Allah. Maka itu Bapak Ibu dalam hadis ini lanjutannya Pak, walan tazala hadhihi umat ini akan selalu ada, tegak, eksis gitu ya, sampai hari kiamat. Sehingga dalam setiap generasi itu pasti akan ada orang-orang yang terus fokus untuk mempelajari agama. Tidak usah khawatir. Sehingga kemudian karena apa? Ya karena agama itu fitrah, naluri manusia akan selalu membutuhkan agama. Dan salah satu agama yang Allah turunkan itu yang sesuai dengan manusia. Kita lihat ayat yang ngantuk itu, kita suruh juga.
Surah 30 ayat 30. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-din qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka salah satu pengertian fitrah itu agama yang lurus. Sesuai ayat. Dan agama yang lurus itu agama apa? Agama apa? Maka kalau Idul Fitri, Id itu kan maknanya dua, hari raya, yang kedua kembali, gitu kan? Fitrah, Fitri itu tiga, artinya satu agama yang lurus, ini seperti ayat. Maka kita akhir Ramadan kembali ke fitrah itu sebetulnya kembali untuk mengamalkan agama yang lurus, supaya kemudian apa yang sudah kita jalani selama Ramadan diistiqomahkan kembali. Yang kedua, fitrah itu artinya asal kejadian manusia. Itu fitrah. Itu di hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya lurus. Asal kejadiannya begitu fitrah. Apa? Islam lagi-lagi lurus. Karena Rasulullah melanjutkan bahwa kedua orang tuanya lah yuhawidani yang menjadikan anak itu pada akhirnya menjadi seorang ibu. Yunas Sironi, Nasrani, Yumajisani, Majusi, Yupremani, Preman, oh enggak ya? Cuma disebut tiga. Yahudi, Nasrani, Majusi. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan Yusan Limani Islam? Kan tadi katakan anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan akhirnya anak itu enggak fitrah. Bisa Yahudi, bisa Majusi, bisa Nas. Kenapa kok tidak dikatakan Rasulullah Islam? Karena sudah Islam. Maka dalam doktrin agama kita, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah itu dalam keadaan Islam. Meskipun bapak ibunya apapun agamanya, kafir, ateis, nggak punya agama, itu anak lahirnya itu Muslim. Maka kalau anak itu meninggal sebelum usia balik, dia masuk surga. Bahkan seandainya ada anak lahir dari hasil hubungan gelap, jangan keras-keras. Hubungan gelap, bahkan gelap gulita, maksudnya tidak apa ya, tidak sah, zina. Kita nggak boleh melabeli anak itu sebagai anak haram. Nggak boleh. Karena yang haram bukan anak yang dilahirkan, tapi siapa? Orang tua itu. Yang pertama gede tadi gitu loh. Kan nggak boleh bahasa anak haram. Anak dosa apa? Laki-laki dia meninggal, dia tetap surga. Nah itu salah satu keistimewaan pandangan agama kita begitu. Lama seperti itu. Nah itu. Maka Idul Fitri kembali kepada agama lurus, kembali kepada asal kejadian. Yang ketiga baru kembali kepada kesucian. Gitu. Oke, kita kembali di sini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ya menghadirkan di setiap komunitas masyarakat itu orang-orang yang mau komitmen untuk belajar agama, untuk mempelajari agama. Ya. Karena apa? Karena manusia akan selalu membutuhkan agama. Membutuhkan Allah. Kita lihat misalnya surah nomor 30, surah 35, ayatnya yang ke-15. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surah Fatir 35 ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji.
Oleh manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, memerlukan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun. Nah, cara mengekspresikan, menyalurkan, memenuhi kebutuhan kita terhadap Allah itu mengamalkan petunjuk agama. Tidak boleh atau tidak bisa kita butuh Allah terus kemudian cara beribadah kepada Allah kok ngarang sendiri, itu tidak boleh. Yang logis apa? Yang logis ya kita mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui para nabi. Maka di bab awal kemarin kita sudah menunjukkan bahwa cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk apa? Ya, meraih ridha Allah itu ya harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada pintu keluar itu, tidak ada pintu kecuali pintu kita ittiba' mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada di surah 3, surah Al-Imran ayat yang ke-31. Ya, jangan lupa ini ya, ayatnya dicatat ya. Ini ada doorpress loh, ini banyak doorpress. Ini kita habiskan ya doorpressnya karena itu insya Allah ini sebelum lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kebutuhan manusia itu kan banyak, tapi kebutuhan ada yang kemudian mendesak segera dipenuhi. Ya seperti makan, itu kan terasa sekali dorongannya lapar, gitu kan, maka orang segera. Ada juga kebutuhan yang misalnya tidak perlu mendesak tapi harus ada, misalnya tempat tinggal, pakaian, kebutuhan juga istilahnya sekunder. Nah, agama itu sebetulnya kebutuhan yang paling prinsip, tetapi rasa butuhnya itu tidak sekuat kalau biologis. Kalau biologis kelihatan lapar gitu kan, ya akan segera cari gitu. Tapi sebetulnya orang itu pasti membutuhkan agama, membutuhkan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tapi itu enggak terasa, kecuali orang-orang yang pernah. Nah, orang yang sudah merasakan bahwa agama sebagai kebutuhan, ibadah sebagai kebutuhan, masya Allah, anugerah dari Allah. Maka nanti ada semacam perasaan kayak gimana gitu kalau kita sudah ini kan sebulan ini kan kita alhamdulillah ya sudah selalu kumpul kajian ibadah isya kan ya, sambil ngopi gitu kan gitu. Nanti besok terus hari berikutnya itu terasa ada sesuatu yang kurang kemarin ya. Nah itu berarti kalau kita merasakan seperti itu berarti kita sudah bisa merasakan lezatnya keimanan. Kalau kita sudah punya kebiasaan baik, terus ketika kita tinggalkan kita merasa kehilangan, ketagihan, itu berarti tanda amal kita diterima. Caranya bagaimana? Caranya kalau ada ketagihan ini harus kemudian diistiqomah. Karena kalau enggak, nanti kemudian hilang begitu saja. Kalau udah hilang, kita bangunnya lagi itu butuh ikhtiar. Ini ya sehingga kemudian karena ini sebagai kebutuhan, ya sebagai orang yang mengetahui itu sebagai kebutuhan rohani, ya bukan jasmani ya, kenapa rohani, maka secara mungkin harus kita memenuhi sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Baik, ya kita lanjutkan. Sekarang bab berikutnya hadis yang ke-72. Kita tambah dua hadis lagi ya. Babul fahmi fil ilm. Ini hadisnya sudah kita atau sudah disebut oleh Imam Al-Bukhari di bab sebelumnya. Kita baca aja. Haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan qala ibn Abi Najih an Mujahid qala sahibatu ibn Umar ila al-Madinah falam asma'u yuhaddithu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahidan qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'udiya bi jummarin faqala inna min syajari syajara
مثلها كمثل مسلم فأردت أن أقول هي نخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah berkata kepada Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar dari Madinah, namun aku tidak mendengar dia membicarakan tentang Rasulullah SAW kecuali satu kejadian di mana dia berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW, lalu bila bertemu dengan jamaah, kemudian bila bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah pohon kurma. Iya, ini sudah kita bahas di hadis sebelumnya ya, yaitu hadis nomor 60-an. Dan intinya adalah sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ketika hijrah itu masih kecil. Ada yang mengatakan usia 13 tahunan. Sedangkan yang bapaknya yaitu Umar bin Khattab itu kan usianya sebaya tidak jauh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dan juga sahabat Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Umar saat itu masih kecil. Ketika hijrah di Madinah, di suatu saat mendapati Rasulullah bersama para sahabat lain untuk jamaah, itu beliau bersabda bahwa sesungguhnya ada pohon di antara sekian pohon itu menjadi perumpamaan seorang muslim. Nah, saat itu sahabat Abdullah bin Umar menebak gitu, ini pasti maksudnya pohon kurma. Tapi karena masih junior, masih kecil, merasa nggak pede lah ngomong itu, istighfar saja. Maka ketika sahabat-sahabat lain ya Rasulullah itu pohon apa? Nanti ternyata menyebutnya apa? Pohon kurma. Cocok kan? Nah itu nanti di syaratnya itu kemarin saya singgung ya. Bapak itu terus si Abdullah itu mau bicara sama bapaknya, Pak Putri mau ngomong Bapak. Ya itu sebetulnya pohon kurma tahu. Umar kenapa kamu nggak ngomong? Kamu urusan itu enggak? Kalau mau namanya urusan, ya, tapi yang namanya juga anak-anak 13 tahun itu berarti siapa berapa? SMP saya SMP ya sekarang macamnya game lah. Waduh, ya Allah, ini sahabat Abdul Umar sudah melewatkan hadis, sudah mendengar untuk hadis nanti. Nah itu ya, itulah beda zamannya. Beda zamannya. Setiap zaman ada orang, setiap orang ada zamannya. Portanya. Baik. Ya, ini sudah kita jelaskan kembali. Kita lanjut saja tentang sekarang hadis berikutnya yaitu babu al-ikhtibar fil ilmi wal hikmah. Al-ikhtibar itu artinya ingin ataupun mengharap. Maka ini juga disebut dengan ghibtah. Al-ikhtibar itu ghibtah, keinginan untuk seperti itu. Nah, itu tapi Rasulullah tidak menyebut dengan istilah hikmah, tapi menyebut dengan istilah hasad. Gitu ya. Hadatsana Al-Humaydi, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Isma'il ibnu Abi Khalid al-Amiri wa hadatsana Zuhri qala sami'tu Qais ibn بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلط على حلقته بالحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada aku Isma'il bin Abu Khalid dengan lafaz hadis yang lain dari yang dia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, yaitu terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu dia menggunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Baik, ini hadis luar biasa, Bapak Ibu. Ada juga dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Nawawinya ya. Kita mungkin sudah bahas di kajian tersebut kita. Yaitu apa? La hasada illa bisnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Iri di situ maksudnya ghibah, bukan iri dalam arti hasud atau dengki. Tidak ada dua pengertian. Bedanya apa? Kalau dengki itu apa? Dengki itu apa artinya? Nah, dengki artinya iri. Iri artinya dengki. Sampai sahur nggak selesai. Ya, ini pengertian hasad. Surah 3 Al-Imran ada di Al-Quran ayat 120 itu pengertian hasad. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyesatkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala yang bercara. Jika kamu mendapat kebaikan, kesuksesan, kesenangan, hal yang baik, orang itu nggak suka. Harapannya kok supaya kebaikan yang kita peroleh itu hilang. Kalau orang yang selamat. Itu dengki berarti. Maka sering kita dengar dengki tanda mampu. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, musibah, orang itu tak senang. Itu namanya dengki. SMS. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dengki namanya. Maka kalau ada orang yang seperti itu terhadap kamu, lanjutan ayatnya itu pelan-pelan ya. Jika kemudian ada orang yang mendengkikan kamu, orang dengki pada kamu, terus apa ya? Mungkin ya dengan menyebarkan atau ngomong jelek di belakang, kira-kira gitu ya. Atau bahkan ada tindakan yang lebih lagi, misalnya sampai menyebarkan fitnahnya kepada kita gitu. Allah bilangnya apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kamu bersabar menghadapi sikap orang dengki itu dan bertakwa kepada Allah, maka keburukan kedengkian orang itu tidak membahayakan kamu. Jadi cara menghadapi orang dengki bukan membalas dengan cara dengki juga. Itu sama-sama pendengki. Sama-sama jeleknya, tapi apa? Sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau orang dengki seperti itu, kitanya sabar, itu urusannya di akhirat. Maka nanti di akhirat itu ada orang yang disebut muflis. Muflis itu artinya apa? Rugi atau bangkrut. Bukan muflis ya, tapi apa? Muflis. Muflis itu bangkrut. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ada terus dan muflis, kalian tahu nggak itu apa muflis? Mereka jawab, muflis itu orang bisnis, jangankan untung modalnya habis Rasulullah, namanya bangkrut. Nabi bilang, yang dimaksud bukan begitu, bro. Kayak gitu ya, begitu jawabannya. Yang dimaksud itu, orang muflis itu adalah orang nanti ketika di akhirat, dia juga membawa pahala ibadahnya, sholatnya, puasanya, terus mungkin bahkan umroh hajinya. Tapi ketika di dunia dia hobinya dengki sama orang. Maka kemudian akhirnya apa? Orang yang didengkikan itu menuntut balas di hadapan Allah. Maka pahala orang yang tukang dengki langsung ditransfer kepada yang didengki.
sampai semua pahalanya habis, lah kok daftar yang didengkiin nggak hanya satu orang, nggak hanya tetangga, banyak, termasuk RT lagi DPR. Bawa RT ya, masuk orang lain. Maka kan ini kan pahalanya udah habis, sementara yang didengkiin masih ada, yang belum dapat bagian pahala gitu kan. Terus gimana? Itu dosa orang yang didengki tadi auto debit, langsung pindah kepada orang yang suka yang dengki. Maka judulnya apa? Pahalanya habis, malah dapat tambahan dosa. Itu namanya orang bangkit. Karena gara-gara ya, alhamdulillah. Maka kita juga disuruh doa memohon kepada Allah dari godaan orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang dengki apabila dia baca. Ya, maka disebutnya al-mu'awwidzatain. Ya, dua surah untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang dimaksud di hadis ini Nabi tidak bicara hasad, tapi Nabi bicara ghibthah. Yaitu apa? Kita harus berusaha kalau bisa itu seperti itu. Kalau ghibthah ini bedanya Pak, kita ingin seperti itu tanpa harus berharap orang yang kita ingini itu celaka. Namanya ghibthah. Apa itu? Pertama, kalau ada orang yang dianugerahi harta, lapang rezeki, kaya, sukses, tapi kok rendah hati, gitu ya. Kok kemudian sikapnya banyak menjadikan amalnya itu hartanya itu untuk fisabilillah. Kita berharap ya Allah mudah-mudahan saya seperti itu. Ya Allah mudah-mudahan anak saya dianugerahi seperti itu. Itu boleh. Memperjuangkan supaya kita seperti itu boleh. Tapi kalau ada orang yang kaya, boleh. Sudah boleh kalau ngomong, ya oke. Nanti kalau mati kuburannya, ya, apa asal itu? Nggak tahu bayangnya siapa ini. Yang seperti itu nggak perlu diiriin gitu loh. Kalau ada kayak pelit, yang kayak sombong nggak perlu diiriin. Yang diiri itu kalau ada orang yang rendah hati gitu, amalnya banyak sekali. Ya kalau si masa Rasulullah SAW kan banyak itu, termasuk istri Nabi sendiri Khadijah. Masya Allah, mungkin ada orang nanti kayak Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, orang di zamannya, amalnya kayak. Dan seperti itu kita yang pertama dengan orang seperti itu. Tapi biasanya kan ya memang jarang orang itu. Kecenderungan manusia kalau diberi kelaparan malah ya somset, gitu kan. Yang kedua, atas orang yang dianugerahi oleh Allah dengan hikmah itu ilmu yang mendalam, bukan sekedar pengetahuan tapi hikmah. Jadi ilmu yang menjadikan dia memiliki sikap bijak. Gitu. Dengan itu dia kemudian mengamalkan ilmunya, ya, terus mengajar, terus bermanfaat. Kita boleh berharap supaya juga diberi anugerah. Itulah mengapa hadis ini ditaruh oleh Imam Al-Bukhari di Kitabul Ilm, tentang ilmu. Di luar itu nggak usah diri. Di luar dua hal itu tidak perlu kita ilmu. Misalnya apa itu? Coba kalau saya jadi selebritis, nah itu kan nanti banyak followernya. Karena itu bukan sesuatu yang dianjurkan untuk diirikan oleh Nabi kita Muhammad. Yang diirikan cuma kamu boleh ini. Kalau ada orang kaya raya dia amalnya banyak. Kalau ada orang berilmu dia kemudian bermanfaat itu. Di luar itu tidak tahu. Ya, berarti apa? Di sini Nabi ingin memberi tahu kepada kita tentang apa yang seharusnya menjadi fokus untuk keinginan kita, termasuk kalau kita ingin kita ajarkan kepada pada keluarga kita, kepada kerabat kita, dan seterusnya harusnya di sini. Maka kalau kemudian kita ajari kerabat kita karena punya semacam kemampuan dagang, bisnis. Kemudian kita asah itu supaya nanti dari pengusaha yang sukses, dengan suksesnya sebagai pengusaha dia bermanfaat untuk orang. Itu bagus. Kita termasuk yang sangat concern ya, untuk mendorong orang itu jangan takut untuk menjadi seorang pengusaha, karena itu
pekerjaan yang juga dulu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Para nabi itu kebanyakan juga mayoritas sebagai petani, banyak usaha. Pintu rezeki itu dari usaha, kan tidak usah kecil apa saja, gitu ya. Sehingga kemudian dengan itu, kalau pintu rezekinya kemudian terbuka, dia bisa mendapatkan anugerah dari Allah kelapangan rezeki. Dengan itu dia bermanfaat. Itu menjadi sesuatu yang ya boleh kita iri seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu, ya ini juga menjadi menjadi concern kesadaran masing-masing. Penting juga untuk tidak perlu memaksa-maksakan harus ini harus itu. Biarkan anak-anak kita, kerabat kita itu memilih jalan hidupnya. Yang penting itu jalan yang baik. Kalau urusan rezeki yang penting halal seimbang. Jangan berlebihan untuk dipaksakan terus